Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 62. Kamu sudah menemukan Melati, seru Dinar di balik telepon. Ya, saya sudah menemukannya. Gadis itu sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil. Jelas pria tersebut dengan informasinya. Beritahu alamatnya, aku ke sana sekarang. Titah Dinar menutup teleponnya. Alamat siapa? Tanya seorang pria. Dinar spontan menoleh, tersentak kaget melihat Damar yang sudah ada di belakangnya. Kamu tetap mencarinya, tegur Damar merasa kecewa, karena Dinar tidak mendengarkan perkataannya. Maafkan aku, tapi aku benar-benar khawatir pada Melati. Percayalah, Melati tidak mungkin berniat jahat padaku. Dinar menggenggam tangan Damar, berusaha meyakinkan suaminya itu. Kamu ini benar-benar keras kepala. Aku mohon, aku harus menemuinya. Dinar mengiba. Damar menghela nafas dalam. Baiklah, kamu boleh menemuinya, dan aku akan mengantarmu, ujar Damar, yang akhirnya mengalah pada keinginan istrinya. Terima kasih sayang. Dinar tersenyum sumringah. Mereka bergegas keluar rumah menuju tempat Melati berada. Turunlah, ujar Damar. Begitu sampai di lokasi, aku tunggu di sini, sambungnya, yang masih enggan menemui Melati. Dinar pun bergegas keluar dari dalam mobil. Di mana Melati? Tanya Dinar pada pria suruhannya. Di sana, pria itu menunjuk kontrakan 3 petak, tak jauh dari mereka. Terima kasih. Dinar memberikan sejumlah uang pada pria itu, yang langsung bergegas pergi. Dinar mengetuk perlahan daun pintu yang tertutup. Kak Dinar. Melati tampak terkejut, melihat wajah Dinar di balik pintu. Kenapa kakak tahu aku di sini? Tanyanya kemudian. Melati, aku ingin bicara. Melati pun mempersilakan Dinar masuk, dan duduk di lantai yang dingin. Melati, aku minta maaf atas sikap suamiku. Dinar membuka percakapan. Dia tahu, pasti Melati sangat kecewa dengan sikap Damar padanya. Kak Damar tidak salah, akulah yang salah. Terlalu teledor, sampai membuat kakak dalam bahaya. Sesal Melati tertunduk. Melati, kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku percaya kamu tidak mungkin berniat mencelakaiku, ujar Dinar seraya mengusap bahu gadis itu. Sekarang pulanglah denganku. Kembali ke apartemen, bujuk Dinar. Melati menggeleng. Tidak kak, aku tinggal di sini saja. Melati, aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Kalau kamu juga menganggap aku seperti kakakmu, turuti perkataanku. Melati tetap terdiam. Melati, ayolah pulang denganku. Ya sudah, aku akan kembali pulang dengan kakak, jawab Melati kemudian. Dinar tersenyum senang, lalu meminta Melati mengemasi pakaiannya, lalu bergegas meninggalkan kontrakan tersebut, dan menuju apartemen. Berjanjilah padaku, jangan pergi lagi, ujar Dinar setibanya di apartemen. Melati tersenyum, dan mengangguk pelan. Ya sudah kamu istirahat, aku pulang dulu, kak. Tunggu, Melati menahan lengan Dinar. Kak, apa Kak Damar masih marah padaku? Tanyanya, yang tidak melihat keberadaan Damar. Tidak, Kak Damar tidak marah padamu, jawab Dinar. Terpaksa berbohong, yang tahu betul jika Damar memang masih kecewa pada Melati. Dinar bergegas keluar dari apartemen, menemui Damar yang sudah menunggunya di dalam mobil. Di tempat berbeda, Darwin hampir tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pikirannya masih dipenuhi oleh Cindy, yang sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Sepulang dari kantor, Darwin pun memutuskan untuk ke apartemen Cindy. Darwin mengetuk pintu berkali-kali,
tapi tak juga dibukakan. Apa mungkin dia belum pulang dari kantor? Gumamnya, melihat arloji di pergelangan tangannya yang masih menunjukkan pukul 5 sore. Sampai tetangga apartemen Cindy keluar, dan mengatakan, sudah beberapa hari Cindy tidak kembali ke apartemennya. Jadi, dia sudah tidak kembali ke apartemen? Tanya Darwin pada gadis muda, yang apartemennya tepat di sebelah Cindy. Ya, dia mengatakan akan kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Jelas wanita tersebut ke rumah orang tuanya. Kamu tahu di mana alamatnya? Wanita itu pun mengangguk, dan langsung memberitahukan alamat tersebut pada Darwin. Tanpa berpikir panjang, Darwin pun segera melajukan mobilnya ke alamat tersebut. Walaupun hari mulai gelap, dan jaraknya cukup jauh. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Ibu Cindy pada putrinya itu. Aku rindu Mama, lagi pula aku sudah mengambil cuti. Cindy mencari alasan. Ia tahu, jika Darwin pasti akan menemuinya di apartemen. Cindy masih merasa kecewa dengan pria itu, dan tidak ingin menemuinya dulu. Tok tok tok, siapa ya? Gumam Ibu Cindy, yang tengah berkutat di dapur bersama putrinya. Biar aku yang buka. Cindy melepaskan celemek yang dikenakannya, lalu segera menuju pintu utama. Darwin. Cindy terbelalak kaget melihat kedatangan Darwin. Kenapa kamu ke sini? Tanyanya. Tak habis pikir jika Darwin akan menyusulnya. Siapa nak? Tanya Ibu Cindy, seraya menghampiri putrinya yang masih berdiri di ambang pintu. Siapa ini? Menunjuk ke arah Darwin. Malam Tante, saya teman Cindy. Darwin memberi salam sopan, seraya memamerkan senyum menawannya. Oh teman Cindy, ayo silakan masuk nak. Wanita paruh baya itu tersenyum ramah, merasa senang ada pria yang menemui putrinya. Kamu sepertinya baru pulang dari kantor. Tanya Ibu Cindy. Gitu Darwin duduk di hadapannya, melihat pria itu masih mengenakan pakaian kantornya. Ya Tante, sepulang dari kantor saya memang langsung ke sini. Ya ampun, kamu pasti lelah. Kenapa tidak ke sini besok saja? Saya tidak bisa menunggu besok. Saya rindu Cindy. Anak muda zaman sekarang itu manis sekali. Ibu Cindy tersenyum, menerima senang gombalan yang dilontarkan Darwin untuk putrinya. Cindy hanya memalingkan wajahnya yang tersipu malu. Siapa namamu nak? Darwin. Kebetulan Tante dan Cindy baru selesai memasak. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Oh ya boleh. Darwin langsung mengiyakan ajakan tersebut. Ibu Cindy pun langsung menuntun langkah Darwin menuju meja makan. Cindy segera meletakkan berbagai macam menu yang sudah dimasaknya. Dimakan nak, ujar Ibu Cindy. Kembali tersenyum ramah. Tanpa sungkan, Darwin segera menyantap makanan di hadapannya. Jadi kalian sudah lama mengenal? Ya, aku sudah lama mengenalnya, dan aku juga mencintainya. Uhuk. Mendengar jawaban Darwin, membuat Cindy benar-benar tersedak, menyambar air putih di sampingnya, dan meneguknya hingga tandas. Jangan dengarkan dia mah, dia hanya bergurau. Aku tidak bergurau, aku justru berniat akan menikahimu, sahut Darwin. Aku ingin keluar. Cindy menyudahi makan malamnya. Gurauan Darwin benar-benar membuat selera makannya hilang. Ia segera berdiri dari kursi makannya, dan bergegas keluar. Tunggu. Darwin menyusul langkah Cindy, dan mencekal lengan gadis itu. Kamu kenapa sih? Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk bergurau tidak lucu seperti tadi, sergah Cindy, menatap kesal pria di hadapannya itu. Aku tidak bergurau, aku mencintaimu, dan berniat akan menikahimu.
tegas Darwin. Cindy justru tersenyum kecut mendengar ucapan Darwin. Lebih baik kamu urus saja urusanmu dengan wanita yang dijodohkan oleh mamamu, balas Cindy yang langsung meninggalkan Darwin yang masih diam mematung. Sin, mana nak Darwin? Tanya Ibu Cindy, melihat putrinya itu masuk kembali ke dalam rumah. Namun Cindy tidak menjawab, dan memilih untuk masuk ke kamarnya.